pelajaran kembali mengenal hakikat jati diri, dan nanti kita juga mengkaji hakikat ayat Alhamdulillahirabbil alamin di surah Al-Fatihah, ya. Jadi rahasia Fatihah nanti sedikit kita buka supaya menambah pemahaman di dalam diri kita. Mampukah memerangi angkara murka yang ada di dalam diri? Karena itulah musuhmu yang sesungguhnya, bukan orang lain. Kalau engkau bisa menaklukkan musuhmu, maka engkau akan berdamai dengan orang lain. Mau jahatkah, mau baikkah, kita bisa menghormati orang. Karena yang kita lihat bukan kezohiran manusia itu sendiri. Yang kita lihat apa sekarang? Sudah hakikat dirinya yang dikatakan nurmo. Makanya Nabi Adam itu ketika diciptakan, para malaikat disuruh bersujud menghormati, langsung hormat. Yang dilihat bukan bukan Adamnya, mohon maaf, bukan asal tanahnya, bukan. Yang dilihat hakikat itu tadi. Hakikatnya ialah nur. Nur siapa sih? Nur siapa? Di dalam nur aku juga yang ada. Yang terhijab siapa? Ijajil. Karena terhijab, tertutup, terdinding, yang dilihat Adam dari tanah, ndak mau seperti itu kita ini kalau memandang manusia jasadnya saja, pasti hati kita berubah-ubah. Semenit yang lalu baik, semenit yang kemudian sangat mungkin kita akan membenci orang ini. Betul. Ini sangat bahaya. Siapa manusia? Hakikat tajalli kesempurnaan nur. Di dalam nur aku juga, maka dikatakan sirnya Tuhan nur itu. Bagaimana kita bisa menjolimi orang kalau seperti itu? Ngakunya umat Nabi, tapi kelakuan kita menyelisihi Nabi. Ngakunya umat Nabi, maka akhlak beliau luar biasa mulianya. Ketika beliau dizolimi, maka akan dibalas dengan air susu, dibalas dengan kebaikan. Kalau kita dijahati, saya bisa lebih jahat lagi. Berarti kita dari kalangan ijajil seperti itu. Jangan menjahati saya, karena saya bisa lebih jahat daripada itu namanya dendam. Artinya kita mengikuti DNA-nya ijajil. Mudah dendam, mudah mencari kesalahan orang. Hidup kok ruwet dah. Hidup nih kau dibikin ruwet. Dirinya aja belum selesai masalahnya, mau ditambah keruwetan lagi. Fokus kepada diri masing-masing. Saya katakan rezeki Tuhan mengatur. Asal tawakal sama Tuhan, rezeki dimudahkan. Ingat kata-kata saya. Karena murid tidak cukup mendengar, murid-murid di daerah, murid-murid tidak cukup mendengar. Setelah mendengar ditelaah benar atau enggak ini pelajaran. Kalau sesat tinggalkan, tapi kalau benar jalani, praktekkan. Karena ilmu tidak ada membawa manfaat sedikit pun tanpa dijalani. Percuma belajar tapi
yang timbul sombong. Belajar ingin memamerkan ilmunya. Belajar tidak membuat dirinya makin rendah hati. Belajar tidak membuat dirinya makin bersih. Itu ini karena kuncinya di sini. Nggak usah banyak-banyak ilmu, sedikit tapi dipraktekkan, sedikit tapi dijalankan. Bisa ndak kita ini taat sama Tuhan? Bisa ndak? Jangan hanya di keramaian kita dilihat taat ya kepada Tuhan, tapi ketika kita sendirian akhirnya kita liar. Ini berarti kita masih harus belajar menggugah kesadaran diri. Adam artinya tiada, mustahil ada. Kenapa kita yang berbuat-buat yang macam-macam? Gitu? Umur direnungi loh, umur direnungi, bukan bertambah, umur berkurang, mendekati perjanjian. Sedang bekal kita apa yang sudah kita siapkan? Maka kita ini kalau pulanglah dengan kegembiraan. Disuruh pulang, ntar sok. Besok disuruh pulang nggak ada yang mau. Biar saya aja yang daftar kalau nggak ada yang mau. Kan seperti itu. Ulang itu loh, ke negeri halaman, pulang ke negeri kampung asalnya, pulang menemui kekasihnya, ketakutan loh. Berarti aneh nih. Berarti masih menginginkan kenikmatan di dunia ini. Kalau mau mendaftar jadi walinya Tuhan, ya harus belajar berani pulang dengan gembira. Jadi walinya Tuhan disuruh pulang nganter kapan takut. Ya, karena perguruan mencetak murid-murid yang tangguh. Perguruan mencetak murid-murid agar menjadi kesatria bagi dirinya sendiri. Percuma hidup kalau tidak menjadi satria. Berarti pengecut, memerangi dirinya sendiri. Yang mempunyai sifat setan dan hewan ini belum mampu, belum berani. Maka sudah diberi senjata kenal di. Kalau kenal diri, kita selalu memesrakan ini loh, ini loh, dimesrakan, keluar, masuk, keluar. Dimesrakan itu apa tuh? Dirasakan, diresapi, disadari, diikuti. Ya? Keluar masuk dikatakan dikatakan nafas. Kalau berhenti dikatakan ruh atau nyawa dikatakan nur dikatakan rahasia selalu bersama yang punya rahasia. Kalau kita sering merasakan keluar masuk ini berarti kita mengesahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sering memesrakan artinya kita selalu diliputi dengan yang namanya pencerahan. Lah sekarang pertanyaannya, berapa tahun belajar di perguruan, sudah bisakah kita merasakan kehadiran Tuhan? Sudah bisa belum? Kalau belum, harus rajin belajar. Karena seorang hamba yang tidak merasakan kehadiran Tuhan, maka mudah berbuat maksiat. Itulah. Artinya ketika sendiri, dia tidak merasa bersama Tuhan, akhirnya bebas dia melakukan ini itu. Karena hilang ini kesadaran, hilang sudah. Ya, gak ada orang. Ini ada makanan ya. Ya kah? Nah, kucing dikasih ikan asin. Nah, kalau kucing beriman maka akan menunggu orangnya sampai memberikan. Ini yang jadi masalah, kucingnya tidak beriman ini. Disitulah koreksi dari perguruan, ya. Karena lama atau sebentar sebetulnya murid itu sama aja, Bang. Sebentar kalau menjalani dengan benar, sebentar kalau menyimak dengan sungguh-sungguh, sebentar kalau langsung mengamalkan, insya Allah dapat. Tapi kalau lama,
tapi tidak pernah diamalkan, dan akhirnya membuang waktu. Tapi di sini juga saya harus menyemangati semua murid, harus semangat menjalankan ilmunya, karena di dunia inilah babak penentuan kita, kualitas kita seperti apa. Masa iya kita kalah dengan derajatnya hewan sih? Karena jangan mengira kita lebih mulia dari jangan dulu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika manusia belum mengenal diri, maka derajatnya akan lebih rendah daripada hewan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak mengenal diri maka mudah melanggar aturan-aturan Tuhan. Apalagi yang sudah mengenal diri tapi tidak mau menjalankan ilmunya, ini yang dikhawatirkan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh. Ketika seorang juragan mempunyai bawahan dititipi uang 1 miliar umpamanya. Ini 1 miliar kan amanah, harusnya disampaikan ke bank, tapi di tengah perjalanan dibawalah lari, tahu itu uangnya dari majikannya. Begitu juga kita, jasmani rohani titipan Tuhan, tapi kenapa kita ndak ada rasa takut-takutnya itu? Ini yang bahaya loh. Sudah dikenalkan, ilmunya sudah dapat, tapi tidak dijalankan, akhirnya tidak merasa takut. Ini yang harus cepat ditanggulangi. Berarti hati kita something, sesuatu. Berarti penyakitnya kronis. Sudah dikenalkan, sudah diberikan ilmunya, sudah tahu, dipegang, tapi tidak mau diamalkan. Berarti kan nyata-nyata menentang Tuhan ini. Ya, ini dirasakan sendiri aja masing-masing. Kalau sudah seperti ini kan harusnya nggak ada alasan setiap hari kita tidak meningkatkan keimanan kita pada Tuhan. Tidak ada alasan lagi kita berbuat jahat. Ayo ditingkatkan untuk berlomba-lomba. Akhirat ini kekal selamanya loh. Dunia sebentar saja. Jangan engkau gadekan kesenangan akhiratmu dengan kesenangan duniamu. Gitu? Nonton bola oke, tapi subuh jangan euforia nonton bola, wah subuhnya kelewatan, repot. Seperti itu. Karena di sini perguruan yang tadi, setelah mencetak murid-murid menjadi kesatria, mencetak murid-murid yang berkualitas, yang bisa menunjukkan identitas perguruannya. Perguruan kita ini perguruan yang mendidik murid-muridnya mempunyai akhlaknya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau jadi umatnya zohir batin diikuti, kan seperti itu loh. Kalau mau jadi Habibullah itu tadi, maka jauhi yang dimurkai Tuhan. Jauhi yang dimurkai Tuhan. Makanya itu tadi saya bilang, kalau melihat hewan, hatimu jangan menghinanya. Saya kembali lagi dari awal, banyak dari kita melihat anjing itu terlihat begitu hina. Kalau liurnya mah jelas najis secara syariat. Hakikatnya dalam hati, itikadkan jangan menghina hewan apapun, karena belum tentu kita lebih mulia dari mereka. Hewan itu kalau mati tidak ada hisapnya. Kalau kita, waspada. Banyak yang namanya permasalahan yang harus diselesaikan, kan gitu. Kira-kira selamatkah? Enggak. Jangan santai-santai loh hidup.
Jangan hanya hidup yang penting aku bahagia. Bahagiamu ya di dunia, deritamu di akhirat. Yang dikejar kenyamanan terus, ya, titol terus, uang terus. Dirinya tidak diperhatikan, ya kak. Ya, maka dihisap semua ini, nah, dihisap semua. Ya, alhamdulillah dikatakan kalimat yang tertua yang diucapkan nenek moyang kita Nabi Adam, karena alhamdulillah itulah doa yang terbaik. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal